Bumi ketemu lagi nih sama Nadia. Sobat Bumi, harinya kayak panas banget ya, bikin aus nih pastinya. Makanya Nadia minum es tebu nih. Dan pasti Sobat Bumi di rumah suka juga ya minum es tebu. Tapi Sobat Bumi tahu nggak nih ya, ternyata nih tebu seperti ini, itu jika digiling dengan alat seperti ini, dia akan menghasilkan limbah nih Sobat Bumi. Limbahnya ini tergolong limbah padat nih yang seperti di tangan Nadia Sobat Bumi. Ini dia nih Sobat Umi. Tapi Sobat Umi, pasti yang di rumah taunya hanya limbah padat aja nih yang dihasilkan oleh tebu. Ternyata untuk produksi gula itu dia menghasilkan limbah cair juga. Dan limbah cair inilah yang dimanfaatkan oleh Sobat Umi kita. Kira-kira proyeknya seperti apa ya? Penasaran nggak sih? Penasaran dong ya pastinya. Makanya Sobat Umi jangan kemana-mana ya, tetap di Bumi ke Satu. Sobat Bumi, sudah pernah ke kota Pekalongan? Apa saja yang kamu temukan di kota ini? Atau bagi yang belum pernah ke kota Pekalongan, pasti sudah tahu dong kalau kota yang terletak di sebelah utara tanah Jawa ini dikenal dengan kota batik. Ya, kota yang hidup dari kerajinan batik. Disebut kota batik karena kita bisa menemukan banyak aneka jenis batik di sepanjang jalan kota Pekalongan. Banyak warga di kota ini berprofesi di dunia batik, baik produksi dan juga distribusinya. Semakin berkembangnya dunia batik di kota ini, kita juga bisa melihat fenomena sungai warna-warni karena masih banyaknya produsen batik yang menggunakan pewarna tekstil. Eits, tapi di episode kali ini kita nggak sedang membahas tentang batiknya loh. Kota Pekalongan ternyata nggak hanya hidup dengan batiknya saja Sobat Bumi, ada juga tebu. Luas perkebunan tebu di kota ini sekitar 2.770 hektar yang dikelola oleh warga Pekalongan dan 911 hektar yang dikelola oleh pabrik tebu PG Sragi. Kota ini Sobat Bumi punya satu pabrik tebu yang beroperasi setiap hari, yaitu PG Sragi. Tebu-tebu yang akan diproduksi tidak hanya berasal dari kota Pekalongan saja, banyak tebu dikirim dari beberapa daerah dikarenakan permintaan komoditas gula yang sangat tinggi. Banyak yang tidak tahu nih Sobat Bumi, ternyata pada saat memproduksi gula, ada limbah padat dan cair yang dihasilkan. Limbah ini Sobat Bumi sangat berbau tidak sedap bila dibuang ke lingkungan. Walaupun demikian, limbah ini masih kaya nutrisi loh dan sangat baik bila digunakan sebagai pupuk. Inilah yang menjadi inspirasi Sobat Bumi kita Vitor, mahasiswa Teknik Industri Universitas Indonesia. Melihat kondisi pertanian yang semakin lama semakin rusak akibat ulah bahan kimia, Vitor mengembangkan potensi bahan-bahan organik yang ada di sekitarnya untuk dijadikan pupuk cair organik. Mengembalikan pertanian organik menjadi motivasi utamanya. Yuk belajar dari semangat muda Sobat Bumi kita di episode kali ini ya. Wah Sobat Bumi, selalu ada aja nih ya ide dan inovasi dari Sobat Bumi kita di Bumiku Satu. Seperti kali ini nih Sobat Bumi kita Vitor Muhammad, dia mengolah nih limbah dari tebu ini menjadi pupuk organik cair. Bisa-bisanya dari limbah tebu diolah menjadi pupuk organik cair. Padahal nih Sobat Bumi ya, limbah tebu ini kelihatannya nggak bermanfaat, tapi ternyata memiliki nutrisi yang bisa diolah menjadi pupuk organik cair. Dan Sobat Bumi di rumah pastinya penasaran dong ya, pingin tahu nih lebih dalam lagi ide dari Sobat Bumi kita ini seperti apa sih? Makanya saksi ini langsung obrolannya. Jadi kan Pekalongan kota batik ya, semua orang tahu lah Pekalongan kota batik, senternya batik. Cuman ternyata ada sisi lain yang orang nggak gitu tahu. Saya sebagai orang Pekalongan sendiri kan ngerti kalau bahwa Pekalongan itu kita basis pertanian itu kuat. Jadi banyak banget pertanian di Pekalongan, terutama padi sama tebu. Dan tebu ini itu memang tersebar banyak banget, bahkan ada pabrik juga termasuk di Pekalongan itu pabrik yang terbesar di sini, gitu kan. Nah ini tebu luas banget, ini areal tebu semua di sini, ini baru dipangkas. Dan dari sinilah kita akhirnya pengembangan bikin pupuk yang pakai tebu, karena kita lihat potensi pasarnya luar biasa dari padi dan ini juga ada gunung ya, di Pekalongan ada gunung atas. Di gunung atas tuh di sana sayur mayur, dan ini potensi banget untuk kita kembangin di pupuknya. Gak hanya dari kita sendiri, pasar pun kita ada, jadi kenapa enggak kalau kita kembangin. Dari limbah tebu ini ada dua hal, limbah padat sama limbah cair. Limbah padat itu ini yang disebut belontok. Belontok itu limbah padat yang di dalamnya terkandung tanah juga, terus abu, dan ini serat-serat dari sini itu juga masuk ke sini. Ini limbah padat. Sentot juga limbah cair. Limbah cair itu biasanya di sini disebut tetes tebu. Ini udah saya ambilin yang udah ada di pak ya. Nah di sini tuh cair banget, itu tetes tebu. Sebenarnya dua limbah ini itu bagus banget dibuat pupuk. Kenapa?
Karena pada dasarnya tebu itu menyerap unsur hara dalam tanah itu sangat banyak. Itu menyebabkan tekstur tanah itu akan rusak ketika ditanami tebu terlalu sering. Nah, karena tebu mengambil banyak unsur hara dari tanah, jadi kandungan unsur hara dalam tebu itu banyak. Dan ketika diproses dalam pemrosesan dan ada proses pembakaran juga, sisanya itu masih mengandung banyak berbagai unsur hara. Karena yang diambil hanya unsur manisnya aja, gula itu sendiri. Sebenarnya dua hal ini bisa kita pakai untuk membuat pupuk. Tapi ada beberapa pertimbangan kita lakukan. Kayak tanah nih ya, yang tanah itu kita bisa gunakan buat pupuk juga. Tapi pupuk yang granul. Pupuk granul itu jenis pupuk yang padat. Tapi ketika di lapangan, pupuk padat itu sekarang kurang diminati dan efisiensinya terlalu lemah. Banyak sekali yang hilang dari pupuk padat gitu dalam pemakaian. Karena itu kita memilih pupuk yang cair. Kita mengambil limbah yang cair yang kita gunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan gerdal manur. Ini kandungan itu kita testingnya di lab UI, lab kimia asimilasi, lab kimia UI. Itu kita pakai lab di sana dan tester di sana itu kita kandungan N-nya itu nggak terlalu tinggi. Padahal kan kandungan N itu sebagai untuk pertumbuhan. Memang kita sengaja N-nya nggak terlalu tinggi, memang kita bukan buat pertumbuhan, tapi lebih ke hasilnya itu, gitu kan. Terus ada JTP, penyeimbang itu. JTP ini zat penyeimbang tekstur untuk pertumbuhan ini itu kita untuk penyeimbang biar menguat daya tahan inti. Nah, lainnya sebagai pupuk lain kayak es, belerang, ada Fe juga gitu kan. Cuman kalau di kita itu bagusnya adalah kita organik memang. Ketika bahan dasar untuk membuat organik, pupuk yang itu adalah unsur organik. Jadi itu unsur alami dan ada bakteri bukan ada zat pengikat. Zat pengikat ini berfungsi untuk mengikat pupuk kimia yang udah ada. Sobat Bumi gimana? Udah tahu kan proyek lingkungannya Sobat Bumi kita Vitor dengan limbah tebunya? Seru ya Sobat Bumi, tapi kayaknya ada yang kurang lengkap nih. Apa ya kira-kira ya? Apalagi coba kalau bukan prakteknya Vitor dalam mengolah limbah tebu ini menjadi pupuk secara organik. Seru ya Sobat Bumi pastinya. Tapi nih ada denger-dengar nih ya Sobat Bumi, campurannya ini ada dari daun mangga dan berbagai macam jenis daun pohon berkayu seperti yang ada di sekitar Nadia ini. Dan kira-kira nih ya jenis-jenis daun di sini bisa nggak ya dijadikan pupuk juga? Langsung aja kita lihat di segmen kulik-kulik yang satu ini. Ya, oke, sekarang kita memasuki dalam tahap produksi. Dalam tahap produksi ini kita sampel menggunakan blender. Padahal sebenarnya kita dalam produksi massal kita menggunakan blender yang ukuran besar. Itu mixer besar yang kita gunakan. Cuman ini sebagai contoh aja kita pakai blender biasa. Ya, di sini ada beberapa bahan yang kita gunakan. Intinya adalah daun-daun dan limbah tebu. Dua ini dasar itu. Ini limbah tebu yang udah kita ambil dari pabrik tebunya. Dan di sini ada beberapa daun yang kita gunakan. Ini ada daun mahoni, terus daun johar yang udah dipotong, yang udah diambilin kecil-kecil, daun pisang sama daun pepaya. Sebenarnya ada beberapa daun lagi yang mungkin nggak kita paparkan di sini gitu. Oke, pertama kita akan coba di sini kita akan masukkan beberapa daun. Karena ukuran ini kecil, maka kita pakai aja beberapa dari daun-daun ini. Ini adalah daun mahoni yang kita masukkan. Ya, terus ada juga kita ini daun johar, tinggal masukkan aja. Udah, daun pisang kita ambil berapa? Nah, biar enak kita sobek-sobek kecil. Yap. Terus juga kita pakai daun pepaya. Ini segini cukup. Yap, dan terakhir kita masukin limbah tebunya. Ini memang baunya agak menyengat banget limbah tebu ini. Kental, cair. Tambah juga air setengah gelas sih kalau untuk takaran segini. Nah, biar memudahkan untuk pengadukannya. Ini kan cair ya. Kalau kita fermentasikan itu menjadi lebih kental padat lagi. Walaupun dalam ini kelihatannya cair. Yap. Ya, ini di blender semuanya sampai semuanya halus. Setelah itu baru
diungkep atau difermentasi gitu. Ada juga beberapa daun yang sebelum kita blender kita ulek dulu, kita hancurin. Karena kalau blender kadang nggak total lendirnya, masih ada daun-daun kecil gitu kan. Cuman ketika difermentasi sendiri itu lama-lama dia akan mengurai sendiri. Yap, mungkin udah. Ya, setelah direbus selesai, kita pindahin ancuran blender ini ke tempat yang untuk difermentasi. Nah, ini masih ada daunnya ya. Daun ini lama-lama, daun hijau ini akan bercampur dengan daun kering yang ada. Nah, sebenarnya itu fermentasi akan mengurai sendiri. Paling nanti ada bekas-bekasnya, nanti kita saring untuk masukin ke dalam kemasan. Jadi setelah semuanya masukin ke dalam tempat fermentasi, ditutup selama 1 bulan. Itu ditutup rapat selama 1 bulan, nggak dibuka sama sekali. Dan setelah 1 bulan dibuka, itu akan lebih kental dan semuanya udah menyatu semua warnanya. Warnanya terutama dalam hitam gitu. Nah, nanti dari ini kita saring daun-daun yang tersisa, itu barulah jadi kemasan produk. Sangat simpel sebenarnya pembuatan pupuk. Cuman yang menjadi kunci di sini adalah bagaimana kita menentukan takaran dari jumlah daunnya, dari jumlah tetesan debunya gitu. Jadi kunci di sini takaran dan formula gitu. Setelah semuanya difermentasikan dalam tempat fermentasi, ini ditunggu 1 bulan dan kita jadi produk yang akan disaring, kemudian dimasukkan ke dalam produk jadi kemasan ini. Di sini cairannya itu cairan fermentasi, seperti anggur wine gitu ya. Semakin lama difermentasi semakin bagus kadar olahan dari bakterian itu sendiri. Ini sama pupuk ini nggak ada masalah daluarsa. Makin lama disimpan itu makin bagus. Tadi kita udah bahas masalah produksi ya. Kita akan mencoba menuangkan produk ini. Pemakaiannya untuk padi ya. Untuk padi standarnya tanaman itu kita menggunakan 4 takaran 1 botol. Jadi, ini 1, 2, 3, 4. 1 botol ini begini akan disambungkan dengan 1 tangki, yaitu 17 liter. Di mana per 17 liter ini akan disemprot ke semua lahan, kayak semprotan pertanian biasa gitu kan. Nah, jadi sangat hemat hitungannya. Per 1 hektar membutuhkan 4 produk ini. Itu sangat-sangat hemat. Di mana sedangkan pupuk lainnya dalam per hektar itu biasanya menggunakan ratusan kilo gitu. Padahal ini cuma 1 liter, hitungan 1 kilo lah. Sobat Bumi masih membahas mengenai pupuk cair nih. Ternyata pupuk cair ini dapat juga menjadi solusi penanganan sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga yang biasa dibuang keluar rumah dan menjadi sarang lalat dan penyakit sudah tidak lagi menjadi permasalahan di lingkungan yang dipimpin oleh Pak Sukamto. Berjanji ingin mengembangkan lingkungan hijau di sekitar RT-nya, Pak Sukamto ini berinisiatif mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk cair, sehingga warganya dapat menggunakannya untuk sayur mayur yang pada akhirnya mereka konsumsi sendiri. Mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk cair ternyata sangat mudah Sobat Bumi. Alat yang dibutuhkan adalah penyemprot air, gentong yang diisi dengan pipa dan keran, sedangkan bahan-bahannya hanya sampah rumah tangga, bioaktivator yang berisi bakteri, dan air yang bebas tawas. Cara buatnya yaitu sampah rumah tangga dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam gentong, kemudian disemprot dengan menggunakan larutan bioaktivator. Larutan bioaktivator ini diperoleh dengan mencampur 2 tutup bioaktivator dengan 2 liter air. Nah, semakin banyak bakteri dalam larutan, semakin baik pula kualitas pupuk cairnya karena dapat mempercepat pembusukan dan mempercepat penyuburan tanah. Semua bagian sampah rumah tangga ini harus terkena larutan bioaktivator Sobat Bumi agar proses fermentasinya cepat dan tidak berbau. Sampah rumah tangga yang sudah busuk atau masih baru bisa dimasukkan setiap hari ke dalam gentong dan jangan lupa menambahkan larutan bioaktivatornya. Bila cairan dalam gentong sudah berada di atas keran, maka sudah dapat digunakan sebagai pupuk cair. Nah, cairan dari gentong ini dicampur dengan 5 liter air dan siap digunakan untuk tanaman. Ingin melakukannya juga di lingkungan kamu? Nah,
semua ini kan banyak ya yang kita sistemnya sosialisasi, jadi emang udah langsung turun ke bawah, turun ke petani, ngobrol. Kita lebih ngobrol pendekatan emosional, jadi petani ada masalah apa di pertanian, kemudian mereka pun akhirnya kasih feedback bagus ke kita. Maksudnya kalau Bapak pernah komen langsung ada apa langsung ngasih kritikan gitu, dan alhamdulillah belum ada kritikan yang buruk. Kebanyakan itu memang bagus. Hasilnya meningkat dari segi pas nanam gitu, kelihatan kata petani, oh iya mas ada perubahan dari segi daunnya, tanahnya gitu, dan dari segi hasil panen juga ada perubahan yang bagus. Enggak, kalau ini semua bahan yang ada kita masuknya langsung dilebur jadi satu, dibor gitu kan, diudek gitu kan, di blender jadi satu semua, dan itu memang semuanya dimanfaatkan. Tapi kadang kalau kita kayak pas penuangan kan udah tumpah ya, ada yang tumpah, ada yang ngebuang, itu kan nggak apa-apa. Karena pernah kita sempat minta izin ke Pemda Pekalongan kan untuk perizinan usaha gitu kan. Kata mereka, oh nggak perlu hak produksi, kan ada perizinan produksi ada namanya. Kata mereka nggak perlu perizinan produksi kalau organik. Kenapa? Karena limbahnya itu nggak akan berbahaya, malah akan menyuburkan tanah di sekitarnya gitu. Kata dia ya udah nggak usah pakai izin produksi, nggak apa-apa gitu. Kalau lembak tami enggak sih, paling bau. Memang baunya nyengat banget, bau. Nyengat memang dari limbah tebunya itu, baunya nyengat, dan nyengatnya itu agak nggak enak memang kalau dicium. Jadi kita memang untuk produksi pun kita jauh dari pemukiman. Kalau packing kan tinggal masukin doang, asalkan kita menjaga nggak tumpah nggak masalah. Tapi karena itu bau alam ya, walaupun menyengat tuh udah ternetralisir, jadi baunya nggak bertahan lama di situ. Ramah-ramah banget. Satu, dari produksi kita nggak membuang limbah yang mencemari, dan paling mencemari dari udara, dan udara pun udah ternetralisir. Dan yang kedua, ini itu pupuk ini kan organik ya, digunakan untuk pengembangan pertanian organik di Indonesia. Kenapa? Karena di sini memang petani pun tahu hasil dari pertanian organik dan pertanian biasa, yang kimia itu jauh bagus dan organik. Itu insya Allah dari petani pun mereka seneng sih. Jadi saya kira ini ya termasuk yang ramah lingkungan gitu. Tanah itu kan punya sistem daur ulangnya kan, dari kotoran yang jatuh ataupun dari daunan diproduksi oleh tanah sendiri, dimasak sendiri menjadi zat organik yang akan diserap oleh tanaman. Itu dipotong sama pupuk kimia. Pupuk kimia itu memotong siklus dari tanah, siklus tanah yang mandiri itu dipotong, jadi dikasih aja yang udah jadi, nitrogen yang udah jadi, sulfur yang udah jadi, ya udah itu buatan semua pakainya. Dan akhirnya apa? Tanaman itu memang akan kelihatan subur, kelihatan seger, karena dengan mudahnya mendapatkan unsur hara. Tapi tanpa disangka-sangka tanah yang tadinya mandiri bisa masak sendiri itu dipotong, ya akhirnya tanah itu nggak bisa produksi sendiri. Zat pengukur yang tadinya ada dalam tanah, karena dia nggak bergerak, nggak memproduksi, dia akhirnya hibernasi, mati secara sementara. Kalau bakteri kan dia mati sementara gitu kan. Dan dalam proses itu lama-kelamaan tanah itu ketergantungan banget, hingga sekarang udah 20 tahun kemudian, di tahun-tahun sekarang, 30 tahun ya, dari tahun 70, tahun sekarang itu tanah itu kata petani, dia bilang tanah itu panas. Kerasa banget kalau itu nggak ada usaranya, udah kering. Bahkan kita survei di Temanggung atasnya, di pinggir jalan raya itu, di sana kata bapaknya itu tanah itu udah mulai retak karena unsur haranya hilang, harus tambah lagi pupuk. Dan ternyata pupuk itu kayak zat adiktif yang kimia itu, makin banyak pakai makin butuh gitu. Makanya itulah kita dan teman-teman tuh pengen bentuk yang menuntaskan itu, kita pengen beralih ke organik. Cuman memang dengan perjuangan yang sulit juga sebenarnya, kita ke petani kadang ditolak dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang udah mulai mengerti petani bahwa pupuk organik itu sangat dibutuhkan, dan laut kita sangat luas, potensi kita, sumber daya alam kita banyak, sumber daya manusia kita berlimpah. Tapi kenapa kita menjadi negara yang miskin, negara yang jauh lah di bawah dengan negara lainnya? Karena gerakan kita masih lemah, kita hanya bisa ngomong, hanya bisa mengandai-andai, aksinya itu sangat lemah. Bahkan buah-buah aja banyak impor, jeruk Jepang, banyak banget lah yang impor-impor itu. Bahkan bawang itu yang kita produksi bisa masuk Jepang, tebu itu kita masih impor loh. Itu padahal kita bisa kembangin. Karena itulah sebagai pemuda harusnya kita bisa bergerak bersama-sama, entah dengan cara apapun, yang penting satu untuk negeri ini. Sobat Bumi, kayaknya udah saatnya nih kita kembali ke pertanian dan ke perkebunan organik. Seperti gencar-gencarnya nih dilakukan oleh para petani dari Wayanad, India. Uniknya nih Sobat Bumi, kalau Vitor ini menggunakan bahan hayati tanaman sebagai pupuk secara organiknya, di India beda lagi. Apa sih bedanya? Bedanya ini nih, para petani ini menggunakan urin dari sapi untuk pupuk secara organiknya. Dan serunya nih Sobat Bumi, urin sapi ini tersedia dalam kemasan siap pakai. Penasaran kan? Saksiin aja yuk di segmen berita lingkungan yang satu ini.
Sobat Bumi, selama ini banyak yang mengira ya kalau penggunaan pupuk kimia itu lebih murah dan praktis. Padahal pupuk organik itu jauh lebih murah dan nol budget seperti yang telah dikembangkan di negara India. India sebagai negara mayoritas beragama Hindu memuja sapi sebagai hewan sucinya. Banyak warga India memelihara sapi untuk diambil susunya dan digunakan dalam ritual keagamaan. Nah, di negara India bagian selatan, tepatnya di Kerala, sapi tidak hanya digunakan sebagai penghasil susu saja. Kotoran dan urin sapi juga digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Akibat berkurangnya lahan pertanian yang produktif akibat penggunaan bahan-bahan kimia dan perubahan iklim, petani di daerah Wayanad kembali mengembangkan pertanian organik dengan menggunakan kotoran dan urin sapi. Joseph Matthew, seorang profesor di Universitas Kerala, mengatakan bahwa urin dan kotoran sapi merupakan dua bahan yang memberikan kehidupan kepada tanah. Kotoran hewan ini dapat memberikan nutrisi pada tanah dan membantu regenerasi tanah, sehingga tidak mengancam stabilitas ekosistem Sobat Bumi. Babu Thomas, seorang petani organik, menggunakan produk yang disebut Jevamrutam untuk menjaga kesuburan lahan pertaniannya. Nah, Jevamrutam ini ia peroleh dari campuran urin dan kotoran sapi dengan air dan jus tebu gula yang dikenal dengan jigeri. Dia mengatakan Sobat Bumi bahwa cara ini adalah pilihan yang ekonomis tanpa mengeluarkan biaya karena bahan yang digunakan itu berasal dari limbah. Para ilmuwan di Universitas Kerala sedang mengembangkan prinsip pertanian dengan nol budget, yaitu dengan memanfaatkan kotoran sapi. Selain itu, urin sapi juga dapat dijadikan peluang bisnis dengan membuat produk kemasan urin sapi siap pakai. Nah, Universitas Kerala ini menjual tiap botolnya dengan harga Rp10 atau sekitar Rp1.700. Cempaka Thomas juga menggunakan urin sapi sebagai pestisida alami atau yang ia sebut dengan pengendali hama organik. 1 liter urin sapi yang dicampurkan dengan 10 liter air dapat digunakan selama 1 tahun penuh untuk menolak serangga. Sejauh ini lebih dari 1.500 petani di Wayanad telah mengadopsi prinsip pertanian nol budget Sobat Bumi. Nah Sobat Bumi, India saja sudah beralih ke pertanian organik yang memanfaatkan limbah untuk pupuk dan biopestisida. Bagaimana ya dengan Indonesia? Tinggalkan bahan kimia yuk dan olah limbah. Sobat Bumi, semakin bertambah dong ya informasi tentang lingkungannya di Bumiku 1 kali ini. Semakin banyak cara kan untuk mengolah limbah lagi dan lagi. Seperti di episode kali ini, Sobat Bumi temukan kan banyak banget limbah dari flora dan fauna yang bisa diolah nih jadi pupuk cair organik. Kenapa sih Sobat Bumi harus pupuk organik? Karena nih Sobat Bumi ya, pupuk organik nih oke banget nih. Dia ini mampu memberikan nutrisi bagi tanaman dan memperbaiki kesuburan tanah. Tanpa berkurang, lahan hijau pun semakin bertambah. Gimana nih Sobat Bumi? Mau nggak mengurangi pupuk kimia sintesis? Oh ya Sobat Bumi, Nadia nggak lupa ini ngingetin Sobat Bumi untuk selalu follow Twitternya Bumiku1 di @bumiku1.tv. Jangan lupa ya follow-follownya dan komennya juga Sobat Bumi, ditunggu loh. Dan saksikan terus nih episode Bumiku1 setiap hari Minggu jam 15.30. Pastinya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!